Nabi bahkan mengatakan, ya, sayangilah saudaramu sebagaimana engkau menyayangi dirimu sendiri. Itu orang lain disuruh kita sayangi sebagaimana kita menyayangi diri kita sendiri. Ya. Apalagi saudara ini adalah saudara kita, kandung, ya, yang sama-sama kita dilahirkan oleh ibu yang sama, sama-sama kita diberikan pendidikan oleh orang tua yang sama, ayah yang sama. Maka Islam memandang hal ini adalah sebuah perbuatan yang bila terus dilakukan maka dosalah. Bahkan sampai hari ini setiap kali bertemu kami hanya saling diam, tidak ada sapaan, tidak ada senyuman. Bahkan setiap orang tua kami mencoba mempertemukan kami, suasananya tetap kaku dan dingin. Saya tahu orang tua kami sedih melihat kami seperti ini. Tinggal satu rumah nih sepertinya ya. Tapi entah kenapa saya merasa tidak mampu mengalahkan rasa sakit hati saya. Ada momen di mana saya ingin mendatangi kakak saya. Tanya-tanya dong. Semoga ada jawabnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahoy. Ya. Pergi ke pasar membeli ikan, tidak lupa membeli terasi. Puji syukur kita ucapkan, akhirnya kita bertemu kembali pada hari ini Jumat tanggal 20 September 2024. Ya, bentar lagi kita mau tahun baru ya. Dan seperti biasa setiap hari ya tema tentang tanya-tanya dong, semoga dijawabnya ini akan menghadirkan ahli sumber ya, narasumber. Ahli, pokoknya lah ahli ya. Yang akan menjawab semua keresahan-keresahan yang memang ini butuh jawaban dan butuh solusi. Sudah hadir bersama saya di sini Yan Juna ya di Naira Studio Podcasting, Ustadz Budi Kurniawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam. Bukan mantan pemain bulu tangkis ya? Tidak. Gak ada ya? Tidak. Ya Ustadz Budi, tema kita pada sore yang berbahagia ini adalah tentang silaturahim yang renggang. Yang mana, nah ini nanti ada case yang disampaikan ya ke studio lewat emailnya kita. Yang nanti siapapun ya yang menonton liputan ini ya, kegiatan ini, acara ini, program inilah pokoknya apapun itu ya, ke nairastudiopodcasting@gmail.com atau yang bisa dikirim DM di @naira_podcasting. Dan ini kita nanti akan istilahnya apa, relay ya di YouTube. Karena kalau bicara Naira Studio Podcasting ini bisa diakses nggak hanya di YouTube aja, tapi di Facebook juga, terus di Instagram, di TikTok dan juga di Spotify. Jadi jangan lupa ya untuk follow dan subscribe. Nah, salah satu email yang masuk yang terkaitan dengan silaturahim yang renggang tadi ini Ustadz. Nah, ini saya bacakan Ustadz. Dari Dwi jauh, dari Pariaman, Padang ya. Nah, dia nyampaikan di email seperti ini nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz ya. Nah, saya tidak tahu harus mulai dari mana, tapi ada rasa sesak yang terus membayangi hati saya. Beberapa waktu lalu saya bertengkar hebat dengan kakak saya ya. Saya nggak tahu nih, kita nggak tahu kakaknya laki-laki atau perempuan ya. Awalnya hanya masalah kecil ya, perbedaan pendapat soal pengelolaan bisnis keluarga. Tapi entah bagaimana semua berubah menjadi perang dingin. Kata-kata yang kami lontarkan waktu itu benar-benar menusuk. Wah, kayak pedang deh menusuk ini. Bahkan sampai hari ini, setiap kali bertemu kami hanya saling diam, tidak ada sapaan, tidak ada senyuman. Bahkan setiap orang tua kami mencoba mempertemukan kami, suasananya tetap kaku dan dingin. Saya tahu orang tua kami sedih melihat kami seperti ini. Tinggal satu rumah nih sepertinya ya. Iya. Tapi entah kenapa saya merasa tidak mampu mengalahkan rasa sakit hati saya. Ada momen di mana saya ingin mendatangi kakak saya meminta maaf dan memeluknya seperti dulu. Tapi suara hati kecil saya selalu berkata, bukankah dia juga salah? Nah itu ego ya ada ya. Kenapa harus aku yang minta maaf duluan gitu kan? Rasa ego ini seperti rantai yang terus mengikat saya. Pertanyaannya, apakah dosa jika saya terus membiarkan keadaan seperti ini? Bagaimana cara Islam mengajarkan kita untuk meruntuhkan tembok ego dan memulai langkah pertama demi silaturahim? Itu pertanyaannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik. Gimana Ustaz? Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini tema kita adalah yang berkaitan dengan silaturahim. Kalau kita tadi mendengarkan kisah tentang saudara kita Ibu Dwi yang ada di Pariaman, bahwasanya
beliau mengalami kerenggangan ya, hubungan silaturahim dengan keluarganya. Kakaknya salah satu disebutkan ya. bahwasanya kakaknya. Bagaimanakah pandangan Islam terhadap konflik yang terjadi? Islam mengajarkan bahwasanya kita sebagai hamba-hambanya Allah, sebagai umatnya Rasulullah, tentunya kita diperintahkan oleh Allah melalui Al-Quran yang mulia adalah agar kita senantiasa menjaga hubungan persaudaraan kita, ukhuwah kita dalam kehidupan kita. Karena kalau kita menjadi orang-orang yang selalu menjaga hubungan persaudaraan kita, kasih sayang kita kepada hamba-hamba Allah yang lain, maka dari situlah insya Allah Allah juga akan menganugerahkan kasih sayang, ridho, cintanya kepada kita. Maka jadi kasih sayang ini adalah jalan atau wasilah bagi kita hamba-hamba Allah untuk mendapatkan kasih sayang Allah. Hal ini termaktub disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran yang mulia. Quran surah yang ke-3, surah Ali Imran, di ayat yang ke-112. Di awal ayat itu Allah mengatakan, A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Duribat alaihimuz zillatu aynama sukifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Yang artinya kata Allah, sesungguhnya celaka dan hinalah manusia dimanapun mereka berada dalam pandangan Allah, terkecuali kata Allah orang-orang yang selalu menjaga hubungan baiknya dengan Allah. Bagus hablum minallahnya. Tapi tak cukup hanya hablum minallahnya saja yang bagus. Allah juga memerintahkan kepada kita hamba-hambanya untuk bisa menjaga hablum minannas kita, hubungan sosial kita, hubungan horizontal kita dengan sesama makhluk Allah yang lain. Artinya apa? Nggak cukup kalau hanya kita rajin sholat, rajin puasa, pintar membaca Al-Quran, hafiz Quran, bahkan dikasih Allah anugerah rezeki yang berlimpah, berangkat umroh dan haji berkali-kali ya, luar biasa. Tapi ternyata di dalam kesehariannya dia adalah orang yang tak memiliki rasa cinta terhadap sesamanya, tak ada rasa kasih sayang di dalam hatinya kepada saudaranya. Artinya apa? Senang mengadakan permusuhan, senang mengadakan pertikaian. Terlebih case yang dialami oleh saudara kita Ibu Dewi yang berasal dari Padang Priaman. Ini sungguh sebuah ujian yang memang Allah sedang ujikan kepada saudara kita ini. Mudah-mudahan Allah berikan jalan keluar terhadapnya. Amin ya Rabbal Alamin. Artinya apa? Beliau sedang berseteru dengan saudaranya sendiri, dengan kakaknya sendiri. Nabi bahkan mengatakan, ya, sayangilah saudaramu sebagaimana engkau menyayangi dirimu sendiri. Itu orang lain disuruh kita sayangi sebagaimana kita menyayangi diri kita sendiri. Ya? Apalagi saudara ini adalah saudara kita, kandung ya, yang sama-sama kita dilahirkan oleh ibu yang sama, sama-sama kita diberikan pendidikan oleh orang tua yang sama, ayah yang sama. Maka Islam memandang hal ini adalah sebuah perbuatan yang bila terus dilakukan maka dosalah yang akan didapatkan. Bahkan Nabi mengatakan diharamkan bagi orang beriman itu mendiamkan saudaranya dalam jangka waktu 3 hari. Maka juga, diharamkan, tak boleh. Ya. Maka tidak boleh. Ya. Seorang hamba itu mendiamkan saudaranya dalam waktu 3 hari. Artinya apa? Bersilaturahimlah, sambung tali silaturahim. Kenapa? Karena kita ini telah ditentukan oleh Allah menjadi saudara, menjadi keluarga. Yang ini ditegaskan oleh Allah di dalam Al-Quran, surah yang ke-49 Al-Hujarat, di ayat yang ke-10 Allah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
innamal mu'minuna ikhwatum fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Yang artinya kata Allah, sesungguhnya tiap-tiap orang yang beriman itu mereka bersaudara. Jadi orang yang beriman itu meskipun mereka tidak satu ayah, tidak satu ibu, mereka itu bersaudara. Apa yang mengikat persaudaraan mereka? Akidah, keyakinan yang sama, sama-sama mengakui Allah sebagai Tuhannya, diikat dengan kalimah thayyibah yang mulia, kalimah yang menjadi kunci bagi orang beriman untuk bisa masuk ke dalam surganya Allah, yaitu kalimah la ilaha illallah. Yang kata Nabi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, miftahul jannah la ilaha illallah. Kunci masuk ke dalam surganya Allah itu adalah kalimat la ilaha illallah. Oleh karena itu, saudaraku, ma'asyiral muslimin, Ibu Dwi yang ada di Pariaman, Ibu berdamailah dengan saudara Ibu. Dengan Ibu berdamai, mudah-mudahan Allah akan menganugerahkan kebaikan kepada Ibu. Silaturahim itu harus dijaga, silaturahim itu harus dikuatkan, ukhuwah itu harus dipertahankan. Jangan kita bercerai-berai, jangan kita terpecah belah. Iya. Caranya gimana Ustadz? Iya. Ini kan tadi ada bicara tentang ini sebenarnya kan kasus kakak adik bertengkar dalam sebuah keluarga itu kan ya lazim dan banyak terjadi juga. Ini kan bicara tentang ego tadi yang memang harus ditekan gitu kan. Ini tadi saking mungkin sakit hati sekali nih kan, karena ada kata-kata yang terlontarkan. Ini biasa berarti kakak adik yang sama perempuan ini ya. Kalau yang laki-laki jarang kan? Jarang. Nah, jadi sampai udah sakit hati sekali. Nah, di sini memang disampaikan dia juga dia ingin memulai juga. Cuman ya tadi itu bagaimana caranya, how to gitu, untuk supaya memulai gitu loh. Karena tadi disampaikan di sini kan kan dia yang salah duluan gitu loh. Kan biasa seperti itu tuh. Nah, kalau kita memulainya bagaimana caranya itu? Karena kan biar kadang gini, gampang diucapkan nih kan. Gampang diucapkan. Tapi untuk dilakukannya kan sulit. Karena sudah sakit hati, ya menusuk hati gitu loh. Sampai harga diri kadang udah ya biasalah yang seperti itu kan. Jadi memang kalau untuk melakukan kebaikan itu berat ujiannya. Dan memang godaannya pun sangat berat. Iblis, makhluk yang dilaknat sama Allah. Iblis lagi aja jadinya ya. Jadi kami hitam. Sangat senang dengan yang namanya perpecahan ya? Permusuhan. Makanya Allah menyampaikan peringatan yang sangat tegas di dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin, kata Allah. Yang artinya kata Allah, hai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam itu secara kafah, menyeluruh, totalitas, jangan separuh-separuh. Dan kata Allah, jangan engkau pernah mengikuti bujuk rayunya setan, iblis, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang paling nyata bagimu, kata Allah. Artinya apa? Ketika kita ingin melakukan kebaikan, tapi ada bisikan di dalam hati kita bahwasanya bukan engkau yang salah, saudaramu yang salah. Sesungguhnya itu adalah bisikan dan godaan daripada setan, iblis, yang mereka sangat senang dengan orang-orang atau hamba-hamba Allah, umatnya Rasulullah yang berpecah belah, saling bermusuh-musuhan di dalam kehidupannya. Jadi dilawan aja ya? Dilawan, lembutkan hati kita. Ya, ingat hakikatnya kita ini saudara. Terlebih yang hari ini berseteru dengan kita itu adalah keluarga kita sendiri. Keluarga kita sendiri. Ya, ingat keluarga kita itu adalah orang yang tak bisa dipisahkan dengan kita, darah tak bisa berputus. Kecuali maut ya? Kecuali maut. Nah, ya kan? Artinya apa? Ya kalau dengan orang lain, ya mungkin ada istilah mantan kakak, mantan abang, mantan istri. Nggak ada mantan abang, nggak ada mantan kakak. Gitu tak ada mantan kakak, tak ada mantan adik. Mantan ibu juga nggak ada. Mantan ibu juga tak ada. Ya, ingat kebaikannya.
yang dulu pernah dia perbuat dengan kita, mengingat-ingat kebaikannya. Ingat dulu pernah bantu ngerjain PR ya. Ngerjain PR. Waktu masih kecil-kecil sekolah, ya. masih Pernah kecil. mungkin ngebonceng atau ya. Iya, ketika diganggu kawan, abang menjadi tameng, menjadi pembela pasang badan untuk kita. Itu bentuk kasih sayangnya kepada kita. Jangan karena gara-gara masalah yang sedikit, ya, itu menjadikan kita terpisah dari keluarga kita. Betul, apalagi ada orang tua masih hidup ya. Orang tua masih hidup, sedihlah mereka. Ya, orang tua yang masih hidup akan sedih melihat anaknya yang tidak akur, melihat anaknya yang tidak saling berkasih sayang. Karena jangan sampai jadi kayak si buah si malakama ya. Iya benar. Sana anak, sini anak gitu kan. Nanti didatangi satu sama orang tuanya, yang satu cemburu, ayah lebih sayang kepadanya. Yang satu lagi didatangi, dia juga mengatakan demikian. Padahal orang tua itu tidak pernah membeda-bedakan rasa kasih sayangnya kepada semua anak yang dia lahirkan. Sungguh tuh? Ya pasti itu tak akan ada perbedaan. Cuman kadang tapi kan ada istilah tadi itu, pilih-pilih kasih gitu. Ada. Ya, itu, oh nggak ada ya, ingat ya nggak ada. Itu pilih kasih itu bahasa, itulah bahasa bisikan-bisikan. Tak ada seorang ayah atau ibu itu memiliki rasa kasih sayang yang sama terhadap anak-anaknya. Cuman kadangkala anak yang memandang. Karena dia belum pernah jadi orang tua. Iya, belum pernah menjadi orang tua. Bagaimana cara membagi rasa kasih sayang itu? Orang tua udah berusaha. Bagaimana supaya dalam pandangan anaknya dia adil, ya. Tapi kadangkala memang ya kita sebagai anak yang kurang bisa mengerti, kurang berterima kasih. Jadi orang tua dulu. Orang tua, ya. Kalau nggak jadi orang tua dulu kurang sangat paham ya. Iya, benar. Bagaimana khawatirnya misalnya ya nggak pulang anak itu, Anak nggak pulang. ya worry kita kan. Iya. Terus ya kalau sakit bagaimana? Ya sakit. Ya, tidak kan? ada kepedulian di antara satu anak dengan anak yang lain. Kenapa? Karena hubungannya tidak baik, ya. Mereka saling cuek, itu pasti menjadi beban pikiran bagi kedua orang tuanya. Apalagi kalau misalnya menyangkut harta warisan ya. Apalagi menyangkut tentang harta, ya. Ya, apalagi hartanya itu diperebutkan ketika orang tua masih hidup. Betapa sakitnya lah hati orang tua, ya. Aku masih hidup aja hartaku sudah diperebutkan. Kayak mana lagi kalau ketika aku sudah tiada, ya Allah. Apalagi ini kalau bicara tadi yang disampaikan sama Bu Dwi ini menyangkut pengelolaan bisnis keluarga kan? Iya, bisnis keluarga pun jadinya kan jadi goyah juga, jadi goyah, goncang juga ya. Iya, karena silaturahim itu tak baik, jadi dampaknya banyak. Nabi juga mengatakan demikian, man ahabba ayyubsatalahu fi rizqihi wa yansa'alahu fi asarihi falyasir rahimah. Artinya kata Nabi, barang siapa yang ingin umurnya dipanjangkan, rizkinya dilapangkan, senantiasalah ia senantiasa menyambung tali silaturahim. Kalau silaturahimnya nggak baik, saling gontok-gontokan, kayak manalah tujuan perusahaan yang ingin menjadikan sebut aja ini yayasan. Yayasannya yayasan kampus, sekolah gitu ya. Mau maju. Banyak kan kejadian-kejadian juga kan, karena konflik keluarga.